pembelian tiket itu bukan kerja parpol, dia kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Ngeri, tunggangi salah satu capres, Orde Baru berusaha berkuasa lagi. Denny Siregar wanti-wanti rejim Orde Baru lebih bahaya dari kelompok radikal. Waspada. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi berhasil mencuri perhatian banyak orang. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut rezim Orde Baru atau Orba masih berbahaya saat ini. Hal itu ia ungkapkan di media sosial Twitter, rezim Orde Baru menjadi momok tersendiri bagi Indonesia. Awalnya Denny Siregar menyinggung masalah radikalisme yang sebenarnya sudah bisa diatasi oleh pemerintah. Sudah pada dikebuk dan sulit untuk mereka mau bangkit lagi. Namun menurut Denny, yang harus jadi perhatian dan diwaspadai adalah gerakan rezim Orde Baru yang ingin berkuasa kembali. Namun demikian, terdapat sentilan dari netizen yang menyebut ada beberapa orang dari rezim Orde Baru sudah masuk ke pemerintahan. Denny Siregar pun memberikan jawaban. Ia menyebut selama tidak menguasai pucuk pimpinan hal itu masih aman. Yang sulit menurut Denny adalah ketika mereka memegang semua kendali kebijakan. Bahkan yang radikal sudah dikebuk bisa kembali dibangkitkan sebagai bagian dari pertahanan. Jangan pernah lupa bahwa mereka, keluarga Cendana, yang pernah dijatuhkan akan kembali melawan. Tapi kali ini tidak berhadap-hadapan melainkan menyusup lewat orang dalam dengan bangun opini dan simpati. Saya bukan penggemar PDI Perjuangan tapi harus diakui bahwa partai itu adalah musuh abadi keluarga ini. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Rezim Orde Baru yang dimotori oleh keluarga Cendana sejak lama ingin berkuasa kembali. Karena di bawah kepemimpinan Jokowi mereka itu menderita sekali. Hartanya tutut, Tommy dan Bambang Tri sedang disita besar-besaran oleh Jokowi. Dan ini jelas membuat mereka dendam dan ingin kembali berkuasa supaya bisa menyelamatkan harta-harta yang tersisa. Yang jumlahnya itu masih di angka triliunan rupiah. Sekaligus mengembalikan apa yang sudah disita. Mereka tahu kalau berhadapan dengan Presiden Jokowi akan sia-sia. Karena mereka sudah mengalami kekalahan yang luar biasa selama 2 kali pemilihan. Apakah rezim Orde Baru ini bisa masuk lewat Ganjar Pranowo? Tidak akan bisa, karena kita tidak tahu. Karena kita tahu, semua di belakang Ganjar itu ada PDI Perjuangan, partai yang selama masa Orde Baru dizolimi habis-habisan oleh Orde Baru. Secara langsung mungkin keluarga Cendana tidak terlihat tampil di depan supaya tidak terlalu menyolok. Namun saya kok yakin mereka sedikit banyak akan berperan terutama dalam pemenuhan logistik selama masa kampanye Pilpres 2024. Hal yang tentu saja berkaitan dengan kelangsungan bisnis anak-anak Soeharto seandainya Prabowo beneran menjadi RI 1. Karena itu, pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat 2 orang, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Prabowo ini punya sejarah panjang dengan keluarga Cendana, dan pertalian darah di antara mereka ini nggak bisa diabaikan dan juga dilupakan. Di balik semua loyalitas Prabowo yang ditampakkan ke Presiden Jokowi yang membius banyak pendukungnya Jokowi, kita harus ingat bahwa 2 kali Pilpres sebelumnya keluarga Cendana itu ada di belakang Prabowo dan bekerja sama untuk bisa berkuasa. 2 kali Pilpres ini kita bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Tetapi Pilpres kali ini agak sulit karena lawan sudah bisa menyatu sebagai kawan dan berhasil mengambil hati banyak orang. Lawan kali ini lebih licin untuk digenggam. Kuda Troya sudah masuk istana dan membangun simpati yang luar biasa. Bagaimana kalau menurut Anda? Kenapa mereka menyerang Ganjar Pranowo? Ya karena Ganjar kan sudah dapat tiket dari PDIP sebagai capres di 2024. Elektabilitasnya juga paling tinggi dibanding capres-capres yang lain, makanya jadi sasaran tembak. Kepanikan lawan politik Ganjar.
tak mampu nyerang pakai isu agama, kini serang pakai foto hoaks. Elektabilitas Ganjar malah melonjak, kalahkan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan kalau saya perhatikan, akun-akun yang memfitnah tersebut rata-rata adalah pendukung Anies Baswedan. Dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli dengan tegas menyebut bahwa foto yang menampakkan Ganjar Pranowo dan bintang dewasa Maria Ozawa atau Miyabi berciuman merupakan editan atau hoaks. Pria yang kerap disapa Gun Romli itu menyebut ada kepanikan dari lawan politik Ganjar yang akhirnya menyerang dengan menyebar foto hoaks. Sebelum foto itu tersebar, Gun Romli bilang Gubernur Jawa Tengah yang dideklarasikan sebagai capres PDIP itu sudah diserang. Di antara berbagai upaya itu, lanjut Gun Romli, foto hoaks ini disebutnya sebagai rangkaian menyerang bakal calon presiden tersebut. Namun mau diserang dengan hoaks seperti apapun, tidak menurunkan elektabilitas sosok Ganjar. Dilihat dari hasil survei terbaru Carta Politika yang menyebutkan elektabilitas bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo berada di posisi teratas, 36,6% usai resmi diumumkan sebagai capres dari PDIP. Peneliti Carta Politika Indonesia, Arda Rana Direksa, juga menegaskan bahwa dua nama lain yakni Prabowo memperoleh hasil 33,2% dan Anies 23%. Kemudian dari sisi tren, Arda menjelaskan elektabilitas Ganjar meningkat dibandingkan pada periode 4-7 April lalu, yang memperoleh 31,4%. Hal tersebut ditanggapi John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, John Sitorus menegaskan bahwa hujatan serta fitnahan terhadap Ganjar Pranowo tak mampu membuat menurunnya kepercayaan rakyat. John Sitorus juga mengatakan bahwa Ganjar Pranowo pun tidak memiliki beban masa lalu. Tapi seperti itulah cara licik ini sudah dilakukan bahkan sebelum Ganjar resmi jadi capres. Tapi kali ini dilakukan dengan lebih barbar dan sedikit improve. Pertama, beredar isu bahwa Ganjar berpelukan dengan yang bukan muhrim. Ternyata setelah diselidiki itu adalah istri Ganjar sendiri. Lalu ada yang membuat meme foto editan Ganjar bersama Miyabi yang terkenal sebagai legend dalam dunia 18+. Ya, itulah politik, hal ini dianggap akan mempengaruhi pemilih muslim untuk tidak memilih Ganjar. Itu teorinya, tapi faktanya, apakah semudah itu? Ini yang akan menarik kita bahas. Bangsa kita ini dipenuhi manusia munafik, merasa suci dan islami, tapi pemersatu bangsanya adalah unsur 18+. Bahkan sekelas imam besar Bibib Rizik yang katanya anti maksiat. Ternyata kedapatan mengoleksi DVD dewasa dan majalah dewasa. Walaupun katanya cuma sebagai bukti, tapi kalau Bibib bukan gay, mustahil Bibib tidak penasaran dan minimal ada sedikit mengintip-intip. Betul apa betul? Contoh lainnya, saat Deddy Corbuzier mengundang artis seksi, kita pasti akan menemukan komentar sok suci seperti astagfirullah, istighfar, dan sebagainya. Tapi coba lihat view-nya, dijamin selalu banyak. Yang artinya para komentator tersebut juga minimal ada ngintip-ngintip podcastnya. Jadi jujur penulis meragukan kalau statement Ganjar yang mengatakan suka nonton film dewasa akan membuat mayoritas masyarakat tidak memilihnya. Malah penulis yakin kalau para penikmat 18+ yang sok suci ini malah akan memilih Ganjar karena sama-sama pecinta 18+. Pecinta unsur 18+ memang seolah manusia jijik dan penuh dosa. Tapi percayalah, faktanya mereka adalah mayoritas di Indonesia. Bayangkan jika para pecinta ini mendukung Ganjar, mereka yang katanya salah satu pengakses terbanyak dunia ini tentu akan menjadi suara yang menguntungkan untuk Ganjar. Tapi mungkin juga meningkatnya elektabilitas Ganjar setelah diusung PDIP menjadi capres karena memang masyarakat sudah sadar bahwa semua fitnah yang menimpa Ganjar adalah tidak benar dan hanyalah ulah para kadrun pembenci yang memang tidak ingin negara ini aman dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda?